Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMA dan bina kasih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul kiamat nanti. Semoga kita termasuk para umatnya yang istiqomah hingga yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para staf dewan guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya yang sedikitpun, dan seluruh teman-teman SMA Negeri 6 Bekasi yang saya banggakan. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan membahas tentang keistimewaan bulan Muharram. Salah satu bulan suci dalam kalender Islam, bulan Muharram memiliki beberapa aspek yang membuatnya istimewa dan bernilai dalam agama Islam. Bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender Islam. Bulan Muharram adalah awal dari tahun baru Hijriah yang menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai awal dari kekuasaan dan perkembangan Islam sebagai agama dan masyarakat. Ada beberapa peristiwa bulan Muharram. Yang pertama, salah satu bulan Munir. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang istimewa. Ketinggiannya telah diabadikan dalam Al-Quran bersama 3 bulan lainnya, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Keutamaan bulan Muharram tercermin dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Allah berfirman, Inna iradatash shuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Quran surat At-Taubah ayat 36. Dari ayat di atas yang dimaksud dengan 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berurutan dan Rajab. Disebut bulan haram karena bulan ini dimuliakan oleh masyarakat Arab dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Pada bulan-bulan haram, peperangan tidak diizinkan. Yang kedua, bulan Allah. Bulan haram disebut sebagai bulan Allah. Mengapa Muharram dianggap sebagai bulan yang dimiliki oleh Allah, padahal Muharram memiliki keutamaan yang sama atau bahkan lebih sedikit dibandingkan bulan Ramadan. Menurut Syekh Jalaluddin Asy'ari, keistimewaan bulan Muharram terletak pada namanya yang Islami, berbeda dengan nama-nama bulan Hijriah lainnya. Sebelum nama-nama bulan dalam kalender Hijriah digunakan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, Muharram sendiri dulunya bernama Safar Awal, sedangkan bulan setelah Muharram dinamai Safar Tsani. Namun ketika Islam datang, Allah menamai Safar Awal dengan bulan Muharram yang diberikan dengan rahmatnya. Dengan demikian Muharram menjadi istimewa karena Allah sendiri yang memberikan namanya, menjadikan bulan yang berharga bagi umat Islam. Meskipun Muharram tidak sama dengan bulan Ramadan dalam hal ibadah dan keutamaannya, kehadiran bulan ini tetap disucikan oleh Allah dengan memuliakan sebagai bulan yang bermakna secara Islami dan memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk meraih keberkahannya. Yang ketiga, yang terakhir, kemuliaan Muharram di bawah bulan Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Hasan Al-Ghazali mengatakan Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram, Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan haram. Dulu bulan ini dinamakan Allah Al-Asal, bulan Allah yang suci, karena sangat mulianya bulan ini. Ila Haifatul Ma'arif halaman 34. Di bulan yang mulia ini mari kita sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, berbanyak salat sunat, sedekah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu syar'i. Demikian untuk segala dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bekasi, yaitu Bapak Wahyu MSI. Yang kami hormati teman-teman satu partner tim kerja, Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha. Yang kami hormati dan kami banggakan para caraka dan satpam yang senantiasa membantu untuk ketertiban dan kebersihan di sekolah ini, yang kadang-kadang kita lupakan itu semuanya. Dan anak-anakku yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, yaitu para siswa-siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat. Dan kita bisa dipertemukan dalam suasana rutinitas, yaitu rutinitas di hari Senin, yaitu ada upacara bendera atau apel. Hari ini tanggal 24 Juli 2023 kita melaksanakan apel pagi karena ada alasan-alasan yang memang kita bisa untuk kita terima. Dan apel pagi ini atau upacara kita secara bergantian berdiri di depan ini Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kami sebagai pembina upacara atau apel. Pagi hari ini Ibu diberikan tugas dari Humas, karena yang membuat untuk jadwal adalah Humas kita secara resmi. Ibu diamanahkan di dalam tahun ajaran 2023-2024 bersama, yaitu dengan teman-teman di tim kurikulum. Kaitannya dengan kurikulum kalian sudah tahu pasti. Kenapa? Dunia kita adalah dunia pendidikan, di mana setiap manusia hidup punya goals, punya tujuan. Seperti Allah ciptakan kalian untuk apa? Berada di dunia ini. Kalian diciptakan untuk beribadah. Beribadah makanya tidak hanya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang wajib. Satu keharusan, satu kebutuhan. Tapi kalian kadang lupakan itu, yang menjadikan kewajiban kita. Karena ibadah itu adalah tujuan kita, kalian ke sekolah, Bapak Ibu guru, dan kalian adalah mencari ilmu. Kalau mencari ilmu bukan hanya transfer knowledge, di sana ada akhlak dan budi pekerti. Kenapa? Adab adalah di atas ilmu. Semakin orang pintar, semakin orang cerdas, maka semakin tahu adabnya, akhlaknya harus berbuat apa. Itu ilmu. Jangan sampai kalian berpikir sempit. Ilmu itu hanya dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pada saat kalian pagi datang, apa yang kalian lihat? Kalau memang di sana tidak usah kalian tiru, maka jangan tirulah. Walaupun itu dari kami Bapak Ibu guru. Walaupun itu datangnya dari adik-adik kelas 10, bahkan itu adalah hal yang baik, maka tirulah para senior kelas 12. Jangan merasa kalian sudah senior sehingga kalian merasa bahwa kalian memiliki SMA 6. Kita peduli semua dengan SMA 6. Kita merasa memiliki SMA 6. Tidak satu komunitas pun yang ada di SMA 6. Tapi kita semua yang memiliki SMA 6. Camkan itu semua. Dan mohon maaf, pada saat kita bicara dengan tujuan, kalian tujuannya mencari ilmu, maka kalian harus terencana apa yang harus kalian lakukan. Jangan sampai kalian ke sekolah
kalian mempunyai niat yang tidak baik, hanya menggunakan handphone kamu, device kamu dengan melihat game atau melihat media sosial yang kalian memang sukai, hanya melakukan having fun, yang merasa kalian suka dan senang. Tapi pada saat ada proses pembelajaran di kelas, kalian merasa ngantuk dan kalian tidak ada afirmasi untuk positif diri kalian sendiri. Kalian pintarnya menyalahkan orang lain, sama seperti itu. Tapi kalian bermuhasabah, introspeksi diri. Apa yang kita lakukan untuk dunia ini, untuk SMA 6, untuk orang tua kalian, dan untuk diri kalian. Pada saat kalian proses pembelajaran di kelas, ada proses yang harus kalian lakukan, maka kalian harus bernalar kritis dan kalian harus kreatif. Jangan sampai satu orang berbicara, memaparkan, menjelaskan, kalian sudah tidak peduli. Sudah ada kok yang mewakili. Jadi saya tidak usah untuk menampilkan diri saya. Sebetulnya kamu mampu, tapi kamu mundur karena kamu merasa orang itu sudah mewakili kamu. Di dalam proses belajar, yaitu ada untuk tugas. Selesaikan tugas dengan baik. Bapak Ibu guru memberikan tugas ada alasannya, sehingga umpan balik pada saat pemberian materi kalian bisa dimengerti, bisa dipahami. Lalu ulangan harian yaitu asesmen formatif kalian ikuti. Pada saat musibah apapun kita tidak kendaki, misalkan kalian sakit atau izin, maka kalian harus menghubungi Bapak Ibu guru untuk melakukan asesmen susulan sehingga kalian aman. Bapak Ibu guru melihat kehadiran kalian sudah 90% dan kalian melakukan proses KBM yang baik dan kalian mengikuti asesmen formatif, maka Bapak Ibu guru tidak akan menulis di dalam untuk asesmen sumatif yang berada di lingkungan satuan pendidikan. Berarti aman kalian. Yang kedua, kurikulum merdeka adanya keterkaitan antara intrakurikuler, yaitu proses pembelajaran di kelas, tapi belajar itu tidak terbatasi oleh ruangan dan waktu. Maka belajarlah dimanapun kalian bisa belajar. Jangan hitung-hitungan waktu. Kenapa? Soal-soal sekarang adalah skolastik, bukan konten materi. Karena yang kami sampaikan adalah esensinya saja, hanya utamanya saja. Jadi kalian silakan untuk eksplor apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu. Yang menjadikan potensi kalian baik, gali lebih baik lagi. Jangan sampai kalian menyadari bahwa kalian punya potensi yang baik, SDM yang baik, tapi kalian tidak gunakan dengan baik, sehingga hasilnya nol. Karena Allah ciptakan manusia itu ada yang cerdas, ada yang pintar. Yang pintar adalah dengan ketekunan, belajar dengan baik, lebih giat lagi, sehingga bisa menjadikan dia yang terbaik dalam prestasi akademiknya. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler menjadikan kalian adalah mandiri, karena dimensi dari profil pelajar Pancasila adalah kemandirian. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Kita manusia normal, fisik kita baik, Allah ciptakan baik, Tuhan kita kasih yang baik, postur kita baik, fisik kita baik, psikis kita baik. Tapi kenapa kalian kurang mandiri? Pada saat kalian untuk upacara atau apel, ada beberapa siswa yang tidak menggunakan topi, yang tidak menggunakan dasi, yang tidak menggunakan gesper. Sehingga kalian banyak uang untuk membelinya lagi. Kenapa? Kekurang mandirian kamu, ketidakdisiplinan kamu dalam membangun diri kamu sendiri. Pada saat kalian ekskul, maka ada tujuannya di situ.
Kalian belajar bersosialisasi. Kalian belajar membangun, menghargai siapapun tanpa kecuali. Kami bukan ingin dihargai dan hormati, tapi kalian punya kewajiban untuk menghormati siapa yang lebih tua. Insya Allah kami bisa menjadikan role model untuk kalian semua. Pada saat kami tidak bisa menjadikan teladan bagi kalian semua, jangan contoh kami. Maka anak-anak ekskul itu harus berbeda dengan anak-anak yang memang notabene tidak untuk ikut ekskul. Berarti ada kemandirian, ada rasa tanggung jawab, ada rasa menghargai siapapun. Jangan sampai ikut ekskul kalian senang-senang, kalian bahagia, tapi pada saat proses pembelajaran kalian nol besar. Padahal ini dunianya dunia pendidikan, di mana rapot dengan SNBP, dengan SNBT, yaitu adalah proses akademik. Jadi kalian harus balance antara intrakurikuler dengan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kurikulum Merdeka menitik beratkan pada P5, di mana kita akan membangun satu kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu untuk kelas 11-12 dimulai dari tanggal 18, yaitu pengarahan pembinaan dari guru pembimbing, dan kelas 10 yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 20 dan 21 yang sudah kita lakukan, yaitu pembuatan timeline. Tapi hati-hati, kalian harus menyadari dan harus tahu tujuan dari P5 itu apa. Sama dengan tujuan pendidikan, yaitu membangun manusia berakhlak, takut kepada Tuhannya, beriman dan bertakwa. Itu adalah nomor 1. Berarti kejujuran kalian pertaruhkan. Pada saat kalian melakukan proyek, kalau kalian nggak ikut, kalian main game, yang kalian lakukan di dalam diary kalian tulis, saya memainkan game yang saya sukai. Jangan sayang membohongi diri kalian bahwa kalian ikut terlibat ke dalam diskusi, mencari referensi, menyepakati, dan mengkonsultasikan. Padahal dari 6 siswa, 2 atau 1 tidak melakukan kerjasama yang baik. Hati-hati, Allah Maha tahu, Tuhan tahu apa yang kalian lakukan. Pada saat kalian dasarnya agama, maka semuanya akan lurus selurus-lurusnya. Tapi pada saat tertentu, kita memang melakukan satu kehilapan. Yang kedua, kebinekaan global. SMA 6 bukan hanya milik Jawa Barat. SMA 6, yaitu ada yang dari beberapa pulau yang lain. Ada mungkin satu tercengang dengan melihat SMA 6 seperti apa, karena berbeda dengan budaya yang ada di daerahnya. Maka kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kelas kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita. Kenapa kita berbeda dengan hal yang negatif? Ya, maka di sana ada berkebinekaan global. Belajar untuk menghargai budaya orang, belajar menghargai untuk bahasa daerah orang, dan belajar menghargai kearifan lokal. Yang ketiga, yaitu bernalar kritis. Ini yang memang kita bangun. Pada saat kalian mencari referensi, mendiskusikan, kalian diskusi, debat, silakan. Karena itu forum resmi. Ibu sangat menghargai debat di dalam forum resmi daripada kita membuat komunitas tersendiri. Itu tidak baik. Belajarlah untuk bisa menyampaikan pendapat kalian secara resmi di dalam kelompok itu. Dan kalian kreatif. Kalau yang namanya kreatif biasanya bisa mewujudkan satu produk atau apapun. Maka di dalam proyek kalian jangan punya mindset harus terbangun hanya laporan. Tidak. Dengan membuat video kalian sudah mempunyai produk. Dengan membuat satu produk, misalkan di sana dari kearifan lokal atau kewirausahaan
atau gaya hidup berkelanjutan, maka kalian menciptakan satu produk. Tapi kalian biasanya combine antara produk berupa yang tadi yang Ibu sampaikan dengan laporan. Jangan terbebani dengan laporan, nah. Tapi kalian rubahlah karakter kalian dengan P5 ini. Ya. Pada saat kalian di dalam timeline harus ada by hours. Yang paling mudah memang 1 jam 1 jam. Jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10.15. Enggak apa-apa. Jangan jam 9 sampai jam 10 tahunya 15 menit karena istirahat jam hari Senin itu 10.15. Itu tidak apa-apa. Tapi Ibu lihat juga ada by hours-nya 45 menit. Ya. Enggak apa-apa. Karena kita adalah kurikulum merdeka. Kalian ekspor, silakan. Sebaik-baiknya eksplor kalian adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif, yang pintar untuk menyalahkan, saling menyalahkan. Itu adalah hal yang tidak baik. Kemandirian yang tadi disampaikan. Belajarlah mandiri, belajarlah kalian menyayangi diri sendiri, belajarlah membuat afirmasi positif untuk diri kita, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang memang menjadi kebanggaan orang tua kalian. Dengan nilai rapor kalian dan kalian layak untuk masuk perguruan tinggi negeri untuk SNBP 5 semester, semester 1 sampai semester 5. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kehilapan Ibu pada saat Ibu salah, karena Ibu adalah seorang ibu, seorang guru yang mempunyai tugas untuk menyampaikan amanah atau menyampaikan saran atau menyampaikan advice untuk kalian. Itu saja. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.